Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Anda memulai belajar cara membuat soal di Google Sheet yang langsung diekspor ke dalam Google Form, ada dua langkah utama yang sudah saya jelaskan di dalam grup Telegram yang harus Anda lakukan. Setelah dua hal tersebut Anda lakukan, silakan Anda masuk di Google Drive ini. Anda boleh membuat folder dulu di menu New ini, atau langsung saja Anda masuk ke Google Sheet, kemudian Anda beri judul dulu nama Google Sheet-nya ini, misalnya soal uji coba, atau apa sajalah, terserah Bapak dan Ibu. Dan dalam hal ini saya sudah menyiapkan beberapa contoh soal supaya lebih cepat saja. Dan pembuatan soal dalam Google Sheet ini bisa lebih sederhana dibandingkan dengan Google Dokumen yang nanti akan saya jelaskan. Di kolom A, kita buat beberapa data. Misalnya kita beri nama penilaian akhir tahun. Ada data siswa berupa nama dan kelas. Ada soal-soalnya. Dan di sini ada daftar pertanyaan. Kemudian di kolom 2, kita kasih deskripsi. Misalnya penilaian akhir tahun, ini kita tambah deskripsi SMP Negeri 1 Sukarame. Ini adalah deskripsi. Di kolom C sampai kolom F, ini adalah opsi jawaban. Jadi kita langsung mengetik seperti ini. Ini pertanyaan. Ini adalah jawaban opsi 1, opsi 2, opsi 3, dan opsi 4. Kalau opsinya hanya 4. Di kolom G, itu kita isi dengan poin atau dengan nilai skornya. Anggaplah untuk soal nomor 1 ini, poinnya 2, yang nomor 2, poinnya 2, dan seterusnya. Kemudian di kolom H, itu kita ketik jawaban yang benar. Di sini ada dua jenis soal. Yang pertama bentuknya adalah pilihan ganda atau multiple choice. Kemudian di bagian kedua ini saya membuat dua contoh soal salah benar. Jadi saya hanya membuat contoh beberapa soal saja. Setelah Anda selesai menyiapkan soal seperti ini, yang harus Anda lakukan adalah masuk di add-ons ini. Ini diketuk. Kemudian Anda masuk ke get add-ons. Ini diketuk, dan di sini Anda ketik form builder. Lengkapnya adalah ini, form builder for sheets. Ini Anda ketuk, dan ini adalah gambarnya. Ini Anda ketuk atau Anda klik, kemudian Anda install dulu. Diketuk install, langsung diketuk continue, dan dia akan minta verifikasi. Ini adalah email yang akan Anda gunakan. Maka Anda ketuk, di scroll ke bawah, dan Anda ketuk izinkan atau allow. Kemudian Anda ketuk dan atau selesai. Anda keluar dari sini. Kemudian Anda ketuk lagi add-ons ini. Yang berikutnya Anda masuk ke form builder. Kemudian Anda ketuk start atau mulai. Tunggu sampai tampil menu seperti ini. Yang pertama Anda pilih sumbernya, nama sheet ini, yaitu sheet 1, sesuai dengan yang ada di bawah sini. Kemudian ini Anda pilih yang full, karena Anda akan menampilkan semua soal. Dan yang di bawah ini Anda pilih quiz. Kolom pertama yang harus Anda lengkapi adalah berkenaan dengan pertanyaan. Ini Anda ketuk, pertanyaan itu adanya di kolom A. Ini di kolom A. Kemudian tipe kolomnya, ini boleh Anda abaikan. Kemudian deskripsi adanya di bagian mana? Adanya di kolom B. Maka Anda pilih B, deskripsi. Kemudian
answer start at column, jawaban ada di kolom mana dimulainya, yaitu di kolom yang C ini. Maka kita pilih ini dimulai dari C, kemudian jawaban ini berakhirnya di kolom mana, yaitu di kolom F. Maka ini kita pilih F. Yang dua ini boleh Anda abaikan. Jadi yang wajib itu sebetulnya yang ada tanda bintangnya ini. Kemudian ini pun wajib Anda isi. Jawaban yang benar ada di kolom mana? Adanya di kolom H ini. Maka kita pilih H. Kemudian poinnya, skornya itu ada di kolom mana? Yaitu di kolom G. Maka ini kita pilih G. Yang berikutnya, tinggal Anda ketuk get. Maka di bawah ini sekarang sudah tampil penjelasan-penjelasan. Yang pertama ini berkenaan dengan penilaian. Ini boleh Anda setting. Tipenya dia itu adalah judul, yaitu title and description. Ini dipilih. Kemudian data siswa ini dipilih, dia merupakan bagian atau section, kita pilih ini. Kemudian nama siswa ini berupa jawaban singkat, ini dipilih, sudah jelas. Kemudian kelas pun merupakan jawaban singkat. Dan pertanyaan yang pertama berikut yang bukan merupakan, ini sudah bentuknya multiple choice. Ini multiple choice. Anda boleh mengaturnya lebih detail dengan cara mengetuk gambar gear ini untuk Anda pastikan saja. Ini Anda centang, dia wajib diisi. Yang berikutnya ini dikoreksi kalau ada yang salah. Ini rentangnya adalah dari C6 sampai F6. Jangan lupa ini required-nya dicentang. Ini diganti C6 sampai F6. Diketuk get. Jadi untuk pertanyaan ini berikut yang bukan merupakan ciri-ciri limbah keras. Maka di sini Anda tentukan jawaban yang benar. Misalnya ini jawaban yang benar, kemudian Anda save. Untuk pertanyaan nomor 2 pun demikian. Ini ketuk required, ini diperbaiki C sampai F. Di sini sudah ada jawaban yang benar. Kemudian untuk yang berikutnya Anda koreksi juga. Ini required, ini harusnya adalah C, dan ini harusnya adalah F. Anda ketuk get, Anda tentukan jawaban yang benar, sudah ada, di save. Dan yang berikutnya Anda centang required-nya, ini dikoreksi juga. Ini C, ini F, diketuk get, jawaban benarnya sudah ada, di save, dan demikian seterusnya sampai soal ini semua Anda koreksi kalau ada kesalahan seperti ini. Kemudian soal yang berikutnya ini adalah benar salah, dan ini diganti menjadi bagian section. Kemudian benar salah di sini diganti menjadi check boxes. Ini boleh Anda atur lebih detail. Wajib diisi. Kemudian ini dari C12 sampai D12.
tentukan jawaban yang benar, misalnya ini, kemudian di save. Dan yang terakhir, ini adalah bentuknya checkboxes, diatur lebih detail, wajib diisi, kemudian posisinya adalah di C13 sampai D13. Di sini sudah ada pilihan yang benar, Anda save. Setelah Anda selesai mengatur semua ini, Anda harus membuat form untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Apakah Anda akan membuat yang baru atau memilih yang sudah ada? Saya akan membuat yang baru, jadi create. Kemudian saya beri nama di sini dan diketuk checklist ini. Kemudian saya ketuk import. Import sudah berhasil. Sekarang kita lihat Google Form-nya dengan cara mengetuk menu ini. Dan seperti inilah bentuk soalnya. Jadi ini ada bagian 1, jawaban soal namanya. Kemudian di sini ada deskripsinya, penilaian akhir tahun. Di sini ada data siswa. Di sini sudah ada total poin, 12 poin. Dan Anda di sini tinggal mengatur saja dengan cara mengklik settings ini. Siswa harus mengumpulkan emailnya. Ini Anda checklist. Siswa akan menerima respon dari jawabannya. Ini Anda checklist. Ini boleh Anda pilih, mereka akan selalu menerimanya atau sesuai permintaan, terserah Anda. Kemudian setiap siswa hanya boleh menjawab 1 kali, ini di checklist juga. Kemudian disimpan, di save. Dan yang berikutnya Anda ketuk responses ini, kemudian Anda ketuk gambar spreadsheet ini, dan Anda ketuk create. Maka nanti jawaban siswa akan ditampilkan di dalam Google Sheet jawaban soal ini. Kita kembali sekarang ke formnya. Tampilan yang akan dilihat oleh siswa kurang lebih seperti ini. Sekarang mari kita tes jika ada seorang siswa yang mulai mengisi form jawaban ini. Ini saya ambil contoh, misalnya kelas 7. Kita jawab. Saya menjawabnya ngasal saja. Kita klik next. Kemudian di sini saya harus menjawab salah benar. Ini saya pilih benar, ini saya pilih salah. Kemudian kita submit. Di sini saya diminta untuk menyelesaikan capture gambar mobil. Saya ketuk verify. Jawaban sudah terkirim. Kita lihat di Google Sheet-nya sudah ada 1 jawaban. Saya mendapatkan skor 4 dari 12 skor yang seharusnya. Kalau Bapak dan Ibu ingin melihat jumlah siswa yang sudah menjawab, tentu Anda harus selalu login ke dalam Google Drive Anda. Maka saya ingin memberikan cara sederhana agar Anda bisa memantau jawaban yang masuk itu melalui Excel di Microsoft Anda. Caranya Anda masuk ke dalam Microsoft Anda, kemudian Anda membuka file Excel Anda, file yang masih kosong tentu saja. Kemudian Anda masuk ke dalam Google Sheet tadi, yang sudah ada contoh jawaban. Anda ketuk share ini, kemudian ini izinnya diganti, jadi setiap orang bisa melihat. Kemudian Anda copy linknya, dan setelah itu Anda masuk lagi ke Excel. Kemudian di bagian atas Anda ketuk data, Anda masuk ke new query ini, kemudian from other sources, dan Anda ketuk from web. URL yang sudah Anda salin tadi Anda tempel di sini. Kemudian di bagian akhir, yaitu di bagian kata edit, ini diganti dengan kata export. Kemudian USB diganti dengan kata format. Sharing diganti dengan kata XLSX. Jadi hanya 3 ini yang perlu Anda ganti.
export, format, dan XLSX. Kita ketuk OK. Ditunggu sampai proses koneksinya selesai. Kita ketuk form response 1 ini, dan kita ketuk transform data. Berikutnya kita ketuk close and load. Maka data yang ada di Google Drive Anda, di Google Sheet, akan terduplikasi di sini. Setiap kali ada siswa yang menjawab soal yang sudah Anda siapkan, misalnya di sini ada tambahan data seperti ini, maka setiap kali Anda masuk ke dalam Excel Microsoft Anda masuk di data, kemudian Anda ketuk refresh, maka di sini akan tampil data-data yang lainnya. Jadi dengan cara seperti ini Anda bisa memantau data yang masuk di Google Sheet Anda melalui Excel di Microsoft Anda, sehingga Anda tidak harus selalu login. Anda cukup masuk Excel yang sudah Anda siapkan dan selalu diketuk refresh untuk melihat perkembangan data yang ada. Dalam bagian berikutnya nanti akan saya jelaskan cara membuat soal menggunakan Google Dokumen. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.